Ada satu hal yang salah satu juga menguatkan bangunan Islam yang telah diteladankan oleh Nabi SAW dan diikuti para sahabatnya radhiyallahu ta'ala anhum, yakni al-itharu wal muwasatu, yakni mendahulukan orang lain atau jika tidak bisa maka berbagi. Inilah sifat yang tercermin pada generasi terbaik dari umat ini, yakni para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum yang diikuti oleh generasi-generasi setelahnya. Mereka senantiasa mendahulukan orang lain atau jika tidak bisa maka mereka akan berbagi. Allah Subhanahu wa ta'ala mengabadikan sifat mereka dalam surat Al-Hasyr ayat 9. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Walladzina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah." Dan orang-orang yang menyediakan tempat untuk tinggal setelah sebelumnya mereka beriman, mereka mencintai orang-orang yang hijrah kepada diri mereka dan mereka tidak memiliki hajat dalam diri mereka atas apa yang telah mereka berikan kepada saudara-saudara mereka, dan mereka lebih mendahulukan saudara-saudara mereka atas diri mereka sendiri walaupun mereka itu sangat membutuhkan. Inilah sifat generasi pertama umat ini yang Allah Subhanahu wa ta'ala abadikan dalam Al-Quran dalam surat Al-Hasyr ayat 9, yang senantiasa kita baca, untuk senantiasa kita pelajari, untuk senantiasa kita jadikan cerminan. Seperti inilah generasi terdahulu yang akhirnya menjadi satu generasi yang kuat dan bisa menggetarkan musuh-musuh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena mereka senantiasa berbagi dengan sesama saudara mereka. Bahkan mereka lebih mendahulukan orang lain jika dibandingkan dengan mereka. Yang seperti ini tercermin dari perbuatan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Contohnya dalam riwayat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, bagaimana al-ithar. Ithar itu artinya mendahulukan orang lain jika dibandingkan dengan diri mereka sendiri. Itu diwujudkan dalam kehidupan mereka. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu dalam kitab Sahih Bukhari Muslim, ada seseorang yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata, "Inni majhudun, wahai Rasulullah, aku kesulitan, aku dalam keadaan kefakiran, aku tidak punya makanan yang bisa aku makan." Maka kemudian Nabi SAW mengutus orang untuk menemui sebagian istri-istrinya, tetapi istrinya berkata, "Demi zat yang telah mengutus Anda dengan kebenaran, aku tidak punya apa-apa kecuali air." Kemudian Nabi SAW mengutus orang lain untuk menemui istri Nabi SAW yang lain, maka istri Nabi SAW yang lain pun juga mengatakan yang semisal, hingga semuanya mengatakan, "Demi zat yang telah mengutus Anda dengan kebenaran, wahai Rasulullah, aku tidak punya apa-apa kecuali air." Inilah Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Sekiranya beliau ingin kaya pun bisa, karena beliau adalah pemimpin bagi kaum muslimin. Wilayahnya meliputi banyak sekali, sebagaimana kita telah mengetahuinya dalam sirah. Tetapi kita melihat dalam riwayat ini, untuk mendapatkan makanan saja tidak ada. Setiap kali bertanya kepada istrinya, mereka hanya mengatakan, "Kami tidak punya apa-apa kecuali hanya air." Maka marilah kita bercermin, bagaimanakah dengan diri kita, apa yang tersedia di rumah kita. Oleh karena itu, kalau kita ingin baik, maka hendaklah kita bercermin kepada Nabi SAW, Nabi yang mengajarkan kepada kita kezuhudan. Tetapi ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmakumullah, bukan berarti kita harus seperti ini, tetapi yang jelas kita mesti meneladani Nabi kita SAW. Maka kemudian Nabi SAW bersabda, "Siapakah yang mau menerima tamu pada malam hari ini?" Maka seseorang dari Ansar mengatakan, "Aku, wahai Rasulullah." Maka kemudian orang ini pun bertolak menuju rumahnya dan berkata kepada istrinya, dia mengatakan, "Wahai istriku, muliakanlah tamu Rasulullah SAW." Inilah adabnya para sahabat. Walaupun seseorang bertamu ke rumahnya, tapi dia tidak mengatakan muliakanlah tamu kita, tidak, tetapi dia mengatakan muliakanlah tamu Rasulullah SAW. Itulah adab mereka kepada Nabi SAW. Dalam riwayat yang lain dikatakan, orang ini bertanya kepada istrinya, "Apakah kamu punya sesuatu?" Maka istrinya mengatakan, "Tidak, kecuali makanan anak-anakku." Maka orang ini berkata kepada istrinya, "Palingkanlah mereka dengan sesuatu, dan jika mereka ingin makan, maka tidurkanlah mereka, dan jika tamu kita sudah masuk, maka matikanlah lampu dan tunjukkan kepada dia bahwa kita sedang makan." Akhirnya mereka semuanya duduk dan tamu itu pun makan, dan dua orang ini, suami istri
berikut juga dengan anak-anaknya melalui malam-malamnya tanpa makan. Maka tatkala di pagi hari orang ini datang kepada Nabi SAW, kemudian Nabi SAW bersabda, Allah telah takjub atas perbuatan yang kalian lakukan terhadap tamu kalian berdua pada malam hari tadi. Hadis diriwayatkan oleh muttafaq alaih Bukhari Muslim. Inilah gambaran bagaimana para sahabat ithar, lebih mendahulukan saudaranya walaupun mereka sebenarnya butuh. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Mereka lebih mendahulukan orang lain walaupun diri mereka sendiri membutuhkan. Inilah yang akhirnya menjadikan bangunan masyarakat Islam pada masa Nabi SAW itu teramat sangat kuat karena mereka lebih mendahulukan orang lain jika dibandingkan dengan diri. Al-Um TV, Sabda Ilmu, Selaksa Hikmah.